Mohon perhatian kepada para jamaah untuk tidak berkerumun karena kita mempersiapkan diri untuk mengikuti pengajian sebagaimana kami umumkan tadi. Siang ini akan diselenggarakan kajian tasawuf kitab Al-Hikam oleh narasumber tetap Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Mohon Allahu Akbar. Wagub. Itu. Ya, cukup. Oke, cukup. Allah wabarakatuh. Kami menyambut baik bahwa Masjid Istiqlal ini mulai dibuka secara bertahap dengan mentaati protokol kesehatan. Ini berlaku juga untuk masjid-masjid yang lain, bahwa prinsip utamanya adalah menjaga jarak, mengenakan masker, dan beribadat di masjid secara proporsional. Artinya kegiatannya adalah kegiatan khusus, kegiatan ibadah saja. Adapun tadi seperti nanti di bulan suci Ramadan ini ada aktivitas iftar, ada aktivitas sahur, kami menganjurkan untuk tidak dilakukan di masjid. Mengapa? Supaya selama berada di masjid tidak ada kebutuhan membuka masker. Begitu ada kegiatan iftar, begitu ada kegiatan sahur, maka harus membuka masker. Karena itulah penggunaan tempat ibadat, masjid, untuk aktivitas ibadah bisa dijalankan dengan mentaati protokol kesehatan, tapi hindari kerumunan, hindari buka masker. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, kali ini Istiqlal dengan memfasilitasi hanya 2.000, yang sesungguhnya untuk Istiqlal ini ukuran yang kecil, karena kapasitas Istiqlal ini berapa? 250.000. Jadi kalau seluruhnya dipakai 250.000 dan ini hanya digunakan 2.000. Ini menandakan keseriusan untuk menjaga keselamatan. Nah, bagi masjid-masjid yang lain kami menganjurkan untuk digunakan bagi jamaah dari wilayahnya. Sehingga yang berada di masjid itu adalah orang-orang yang relatif saling kenal untuk kita bisa melakukan pengendalian bila ditemukan ada kasus. Berbeda dengan masjid seperti Istiqlal ini, di mana pengunjungnya bisa dari mana-mana, karena itu dibatasi sekali. Masjid-masjid yang lain kami menganjurkan untuk hanya digunakan oleh masyarakat di sekitar masjid itu saja. Tujuan utamanya tidak lebih, tidak kurang adalah pengendalian agar bila muncul kasus kita dengan mudah melakukan tracing. Hal ini menjadi sulit ketika masjid dibuka untuk siapa saja, dari mana saja, kapan saja, dan termasuk bisa buka puasa, iftar di sana. Di situ potensi penularan menjadi lebih tinggi. Jadi kita jaga keselamatan, kita jaga perlindungan sesama warga dari penularan, sambil tetap bisa menjalankan ibadat di bulan suci Ramadan. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus Istiqlal, Pak Imam, dan seluruh jajaran yang telah menjadikan ini sebagai contoh. Insya Allah nanti bisa jadi referensi bagi masjid-masjid lain di Jakarta dan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk buka puasa bersama di DKI bagaimana, Pak? Apakah diperbolehkan atau bagaimana untuk buka puasa bersama? Begini, apa bedanya buka puasa dengan makan malam?
Oke? Jadi prinsipnya adalah 50% di dalam kegiatan apapun. Apakah makan pagi, apakah makan malam, apakah makan sore, apakah disebut iftar, apakah disebut buka, apakah disebut sahur. Prinsipnya adalah 50% kapasitas. Nah, karena pada saat bulan Ramadan makan malamnya di menit yang hampir sama. Hanya di bulan Ramadan semua orang tahu jam maghrib itu sampai menitnya. Maka pengelola restoran, pengelola tempat makan harus secara disiplin mengatur posisi duduk, harus secara disiplin mengatur kapasitas maksimal. Karena sesungguhnya kegiatan makan malam, kegiatan buka puasa sama-sama membuka masker, sama-sama harus melakukan aktivitas yang punya potensi penularan. Karena itulah kapasitas 50% harus dijaga dan jarak harus dipastikan aman. Jadi itu prinsip utamanya. Adapun jam operasi, nanti akan ada ketentuan khusus mengenai jam operasi, nanti akan diumumkan terkait jam operasi yang berbeda dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan aktivitasnya lebih banyak malam hari. Kalau selama ini harus tutup pukul 9, di bulan Ramadan nanti tutupnya bisa lebih malam. Dan bisa buka lebih pagi karena untuk melayani yang sahur. Nanti pengumuman detailnya oleh dinas disampaikan perincian jamnya. Tapi prinsipnya adalah seperti itu, dan kegiatan buka puasa bersama di masjid harap tidak dilaksanakan. Buka puasa di rumah, buka puasa di bersama keluarga saja, begitu ya. Pak, untuk kegiatan tadarus di masjid juga tidak apa dibolehkan? Sebetulnya bukan pada tadarusnya, tapi jangan buka maskernya. Karena jangan buka masker, jaga jarak, itu yang paling penting. Jadi aktivitas beribadah sesungguhnya bisa tetap dijalankan, yang penting tidak melanggar protokol kesehatan. Jadi jangan sampai kita jadi mengurangi sholat, mengurangi tadarus atas nama protokol kesehatan. Tidak, tadarus jalan terus, sholat bisa. Yang penting jaga jarak, yang penting pakai masker tanpa pernah dilepas. Itu yang penting. Itu. Ya, cukup. Oke, cukup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.